Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kabar hari ini, sobat RSPB semua? Pada hari ini kita akan lanjutkan acara podcast RSPB tentang gizi pada lansia. Ya, kita akan ditemani dengan dokter kita ya yang sangat semangat ini dari dokter RSPB, yaitu Dokter Sylvia P. Tarigan, spesialis gizi klinik. Oke, sobat RSPB, kita kenalan dulu ya dengan dokter kita, spesialis gizi klinik, yaitu Dokter Sylvia. Ayo dokter, silakan dokter. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sahabat RSPB. Saya Dokter Sylvia, saya dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Oke, teman-teman, ya pada hari ini special case ya, kita podcast hari ini bahwa kita akan membicarakan tentang gizi pada lansia, karena kita tahu pada usia seperti itu ya mungkin gizinya atau nafsu makannya para lansia akan berkurang ya. Jadi kita akan langsung berbicara dengan ahlinya. Sebelum kita ada pertanyaan-pertanyaan, kita minta sebentar Dokter Sylvia menjelaskan tentang gizi pada lansia ya dok ya, sekilas. Nanti setelah itu kita lanjut di pertanyaan. Silakan dokter. Oke, terkait nutrisi pada lansia memang ini kita harus perhatikan khusus, karena pada lansia sudah pasti terjadi penurunan fungsi organ-organ, baik dari pengecapan, dari penciuman, kemudian mengunyah dan menelan. Sudah pasti pada lansia Mas Amril itu berisiko untuk kurang gizi atau malnutrisi. Jadi kita harus cukupi kecukupan gizinya supaya jangan sampai kurang gizi pada lansia. Ya betul dok. Dokter, untuk lansia ini kan kadang di luar ini yang disebut lansia umurnya masih simpang siur lah bahasanya dok ya. Ada yang bilang di umur 50-an, 60-an. Kalau secara usia yang digolongkan lansia itu mulai kapan dokter? Oke. Bila menurut Undang-Undang Republik Indonesia nih ada tentang kesejahteraan lansia, dikatakan lansia itu bila seseorang mencapai usia 60 tahun ke atas. Ya, jadi kita sudah golongkan lansia ketika mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia sendiri kan kepanjangannya lanjut usia. Nah, jadi tergolong di usia tersebut. Oke dokter. Nah berarti teman-teman ya sudah ada ya sesuai undang-undang bahwa umur 60 tahun ke atas ya dokter ya. Jadi sudah diatur di undang-undang ya, jangan salah lagi bahwa itulah umur lansia ya. Jadi kalau saya belum termasuk di lansia berarti dokter. Masih usia remaja. Di usia remaja. Nah hal-hal apa yang biasa terjadi pada lansia dokter? Tadi kan sudah dijelasin dokter bahwa fungsi organ menurun. Nah yang terjadi pada lansia yang bisa mempengaruhi gizi pada lansia ini apa dok? Oke, hal-hal yang sering terjadi pada lansia itu adalah pada lansia kan terjadi proses penuaan nih Mas Amril ya. Proses menua adalah proses yang sangat alami yang bisa terjadi pada setiap manusia ya. Pada proses penuaan itu tadi saya sudah sebutkan terjadi penurunan fungsi fisiologik ya, baik dari organ-organ tubuh, kemudian fungsi metabolisme, dan ada gangguan psikologis. Jadi itu bisa berkontribusi terhadap penurunan jumlah makannya atau terutama jumlah zat gizinya. Nah, saya bilang tadi bahwa pada lansia itu berisiko kurang gizi. Nah, kemudian hal yang sering terjadi pada lansia itu adalah perubahan komposisi tubuh ya. Udah pasti biasa pada lansia itu massa ototnya mulai menurun, massa lemak mulai meningkat. Nah, Bapak Ibu sahabat RSPB semua, kalau mau memeriksakan komposisi tubuh di poliklinik gizi Mas Amril, kita ada alatnya. Oh, jadi di gizi ada ya dokter ya? Ada. Jadi itu berarti tidak harus lansia dong dok ya untuk mengukur ya? Bisa untuk semuanya saja. Untuk dewasa, untuk lansia juga bisa. Jadi untuk Bapak dan Ibu kalau mau tahu nih massa ototnya berapa, massa lemaknya berapa, karena tadi saya sebut pada lansia terjadi penurunan massa otot dan peningkatan massa lemak. Jadi bisa kita ukur dengan alat komposisi tubuh. Nah, kemudian juga terjadi apalagi penurunan tadi saya bilang ya, fungsi penciumannya. Jadi udah menurun. Kemudian penurunan fungsi sensitivitas rasa atau pengecapan udah mulai menurun nih. Biasanya lansia rasanya hambar, kalau makan rasa lebih tawar. Kemudian gangguan mengunyah dan menelan karena jumlah giginya udah berkurang. Ya. Nah, selain itu nih yang sering kadang kita lupa ada namanya juga faktor psikologis.
Biasa pada lansia itu kan sudah seringnya di rumah kan ya Mas Amril Iya, ya. betul. Kalau mau jalan bergerak dengkul udah sakit, otot mulai sakit. Kebanyakan di rumah. Nah, sedangkan anggota keluarga lainnya seringnya bekerja atau sering di luar rumah. Jadi merasa kesepian, kesendirian, jadi ganggu mood. Ketika ganggu mood itu mempengaruhi selera makan, nafsu makannya juga. Berarti ya dok ya bisa juga pengaruh dari lansianya sendiri ya dok ya, yang tadi biasa bekerja ya, habis itu sudah sekarang penurunan, ke aktivitas berkurang ya dok ya, akhirnya mengurangi moodnya. Dan juga dukungan keluarga memang besar ya dok ya untuk lansia ya dok ya. Berarti apakah kebutuhan gizi lansia berbeda dok dengan yang lainnya, baik antara lansia dengan lansia yang lain atau dengan kita yang lebih muda dok? Apakah kebutuhannya lebih banyak atau memang lebih sedikit gitu kan? Jadi memang kebutuhan pada lansia itu berbeda dengan golongan usia lainnya Mas. Jadi kebutuhan pada lansia itu cenderung lebih menurun ya. Berbeda kenapa? Saya bilang tadi karena ada perubahan ya. Perubahan karena proses penuaan itu. Umumnya pada usia lanjut itu berdasarkan kecukupan gizi itu hanya sekitar 1.400 sampai 1.800 kalori ya. Iya, Tapi faktanya di lapangan biasanya malah kurang dari itu kalorinya. Karena energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi sistem tubuhnya pada lansia itu udah menurun semuanya. Nah, kemudian disebutkan bahwa kalau sudah di atas usia 50 tahun, setiap 10 tahunnya kebutuhan kalori, kebutuhan makanan kita itu berkurang 5%. Kurang 5% ya dok ya. Jadi misalkan nih misalkan ada seseorang usia 60 tahun 1.300 kebutuhan kalorinya. Di usia 70 tahun dia hanya mungkin 1.200 kalori aja. Jadi 80 turun lagi ke 1.000 kalori. Jadi semakin lama semakin menurun kebutuhan makanannya. Berarti sesuai dengan usia maka akan turun sekian persen ya dokter ya untuk ininya. Nah dok, kita juga kan nilai ambang batas hidupnya orang-orang Indonesia ini ya lumayan juga panjang ya dok ya. Jadi ada yang lebih 60, 70, 80. Nah bagaimana agar lansia tersebut mencapai gizi yang optimal dok? Caranya? Iya. Benar kata Mas Amril bahwa di Indonesia usia harapan hidup meningkat ya. Tapi kita harapkan jangan usia saja yang meningkat, tapi kualitas hidup lansianya juga meningkat. Betul. Ya. Untuk mencapainya kita bisa dengan pemenuhan gizi yang optimal. Bagaimana caranya pemenuhan gizi yang optimal? Sudah pasti seorang lansia harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan energinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ini bagaimana? Kebutuhannya ini harus disesuaikan nih Mas dengan usia, berat badan yang ada, tinggi badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan biasanya lansia ada faktor penyakit penyerta. Iya dokter, ya itu paling sering terjadi dok. Ada faktor penyakit penyerta, sehingga baiknya kalau seorang lansia bisa berkonsultasi ke dokter gizi untuk mendapatkan penghitungan kalori yang tepat dan sesuai. Iya betul dokter. Tapi secara umum sudah pasti pemenuhan kebutuhan gizi lansia harus seimbang dan bervariasi makanannya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral sudah pasti itu. Kemudian nanti di sini saya lebih menekankan kebutuhan protein pada lansia. Ya, kenapa tadi saya bilang tuh Mas, pada lansia kan terjadi penurunan massa otot. Massa otot ya dok. Untuk massa otot ini salah satunya dipengaruhi faktor makanan protein, makanan tinggi protein. Nah, kebutuhan protein memang di beberapa penelitian pada lansia itu jauh lebih besar. Untuk apa? Satu, untuk menyeimbangkan peradangan yang terjadi karena penyakit kan ya Mas? Penyakit ya. Baik penyakit akut maupun kronis. Kedua juga untuk memelihara regenerasi atau jaringan sel yang semakin baru ya dok ya. Kemudian yang ketiga terakhir nih, di masa pandemi ini kan kita butuh kekebalan tubuh. Nah salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh dengan meningkatkan kebutuhan proteinnya, asupan proteinnya. Iya dokter, memang protein ini sangat penting ya di dalam tubuh dok ya. Dan kebutuhan lansia ini ya sama ya dok ya dengan anak kecil yang baru mengalami perkembangan, berarti dok ya sangat dibutuhkan sekali ya. Butuh Mas. Dan kalau bahan makan sumber protein itu bisa kita dapatkan tuh Mas, ada kan protein hewani, ada protein nabati. Nah, kalau untuk lansia bagusnya masuk di hewani atau nabati dok kalau sekarang ini? Kalau untuk bahan makan sumber protein boleh hewani dan nabati. Boleh, dok, baik sih kalau dikombinasikan. Kalau untuk hewani contohnya Mas, kita boleh nih makan ayam, masih oke. Kemudian ikan kan kayak omega 3 itu bagus untuk lansia. Kemudian putih telur
ya. Kemudian ada daging sapi yang rendah lemak, masih boleh. Masih boleh ya. Boleh. Karena kan memang mitos ya dok ya, sering terjadi ya kalau kita baca di internet dan lain-lain. Nah, ini yang sobat RSPB harus tahu ini dok ya. Karena apa? Karena kadang si keluarga juga mengurangi makanannya si lansia, karena yang tadi takut darah tinggi, takut ini, padahal mereka tidak punya penyakit penyerta padahal. Nah, gizinya itu gimana dok berarti itu ya? Oke, jadi memang banyak pasien itu yang datang ke saya, apalagi terutama lansia, udah pasti dia kurang gizi. Jadi kurang gizi ini Mas bisa kita bedakan dengan berat badan kurang. Jadi ada yang namanya kurang gizi atau malnutrisi dengan berat badan kurang. Misalkan seorang lansia nih usianya mungkin 65 tahun, berat badan 90 kilo. Kemudian dalam 1 bulan ternyata turun 10 kilo dalam 1 bulan karena ada penyakit lain. Kalau kita hitung dari berat badan kan pasien masih kegemukan ya. Betul. Masih 90 kilo ke 80. Berarti masih cuma 80 jadi tinggal dok ya. Tapi di situ kita udah sebut dia kurang gizi atau mengalami malnutrisi gitu. Jadi kita harus bedakan ini malnutrisi dengan berat badan yang kurang. Jadi nggak selalu orang kurang gizi ini gizinya berat badannya rendah atau berat badan yang kurus. Iya, karena kalau mitos kan selalu disamakan kurus berarti kurang gizi gitu dok ya. Kalau gemuk kelebihan gizi gitu dok ya. Nah, berarti ya memang alangkah baiknya sobat RSPB semuanya, pasien-pasien yang keluarga punya lansia harus ke dokter ahli gizi klinik. Karena apa? Tadi kita ada alatnya dok ya untuk mengukur proposan dan lain-lain, kekuatan otot. Nah, karena apa? Karena tadi ya dok ya, karena yang bilang dokter tadi gemuk pun yang turun tadi walaupun di 80 bisa dinyatakan kurang gizi atau nutrisi. Itu karena turunnya terlalu cepat ya berarti dok ya. Berarti pada kondisi itu kan turunnya itu mendadak dan kita tidak rencanakan. Beda orang yang mungkin dok hari ini saya mau atur makan saya karena saya mau 1 bulan turun nih berat badan saya dengan pengaturan pola makan sehat. Nah, tapi pada misalkan kondisi yang ini tiba-tiba aja makan nggak diatur, makan biasa aja, ternyata ada sakitnya, ternyata nggak selera makan. Nah, itu tiba-tiba turun mendadak. Nah, itu kan nggak baik ya, karena zat gizinya berarti kurang dibutuhkan. Oke, betul dok ya. Nah, pada lansia ini kan rentan mengalami peroposan tulang dok ya. Makanya tadi ada alatnya yang untuk mendeteksi lebih cepat. Makanan yang dapat mencegah pengeroposan tulang apa saja dok? Atau malah makanan tertentu yang malah mempercepat proses pengeroposan gitu dok ya? Oke. Untuk bahan makanan yang membantu mencegah pengeroposan tulang sudah pasti bahan makanan yang kaya kalsium dan vitamin D. Ya, berarti bahan makanan yang kaya kalsium atau vitamin D, contohnya ini Mas ikan. Nah, Mas Amril tahu kalau di pasar tuh kan ada namanya ikan teri basah. Iya, ada. Nah, ikan teri basah itu kalsiumnya tinggi. Ya, kalau ikan teri yang kering itu kan asin ya, tidak baik ya untuk lansia. Nah, kalau ikan teri yang basah ini kan dia nggak begitu asin dan dia tinggi kalsium. Kita bisa buat dengan pepes, tahu dan sebagainya. Jadi kita bisa konsumsi kalsium dalam salah satunya dalam si ikan teri basah. Kemudian juga ada yang namanya susu. Ya. Susu ini susu apa nih dok? Yang bagus dok? Susu yang dianjurkan adalah biasanya susu yang memang ada kebutuhan untuk lansia. Jadi kalau di pasaran ada susu-susu kebutuhan untuk lansia, di mana memang kebutuhan kalsium itu dalam sehari pada lansia itu memang tinggi Mas, 1000 sampai 1200 mg. Sampai 1200 ya dokter ya. Susu yang kita anjurkan udah pasti susu yang kaya kalsium dengan rendah gula dan rendah lemak dan kalori proteinnya tinggi ya. Nah, ternyata dalam satu sajian 1 gelas susu 250 ml, kalsiumnya itu ada 500 mg. Berarti sehari kurang lebih 2 kali ya dok ya, supaya mencapai 1000 sampai 1200 ya dokter. Betul, berarti dalam sehari kalau lansia bisa minum 2 gelas susu bisa mencukupi kebutuhan kalsium sehingga kita bisa cegah tuh si osteoporosis. Kemudian selain dari hewani kita bisa dapatin juga dari sayur-sayuran hijau, kemudian juga dari brokoli itu kaya kalsium. Brokoli ya dokter ya. Brokoli kaya kalsium. Tapi memang kalau bahan makanan sumber yang berasal dari hewani penyerapannya lebih cepat, lebih efektif dibandingkan yang berasal dari nabati. Gitu. Berarti dia lebih cepat ya dok ya penyerapannya. Tapi untuk pembuangannya juga bagaimana dok?
yang misal tidak terpakai oleh tubuh itu Dok, aman aja ya. Kalau pada lansia Mas, apabila tidak ada faktor penyerta, apabila tidak ada gangguan ginjal, umumnya dikeluarkan atau diekskresikannya ini aja normal aja ya, tidak akan dokter, membebani fungsi ginjal. Kemudian selain kalsium juga ada tuh Mas, biasanya vitamin D. Ya. Nah, vitamin D-nya didapat dari apa ini Dok? Nah, kalau vitamin D berarti mirip nih, berasal juga dari namanya ikan, telur. Kalau ikan apa Dok yang paling ini biasanya Ikan Dok? sebenarnya mau ikan laut ataupun ikan tawar sama aja. Sama aja ya Dok ya. Sama aja kalau untuk vitamin D ya. Kemudian kalau dari sayur-sayuran, kalau vitamin D lebih banyak ke kacang-kacangan, tempe, tahu, kacang kedelai itu lebih banyak. Nah, kemudian vitamin D jangan lupa gak hanya dari makanan, berjemur nih Mas. Nah itu berjemurnya di jam berapa sampai jam berapa ini Dok? Biasanya kalau untuk vitamin D yang suplainya lebih bagus nih untuk lansia. Ya, untuk mengaktifkan produksi vitamin D kita di tubuh, kita baiknya berjemur ya, tidak hanya untuk lansia saja, baiknya berjemur di jam 9. Di jam 9 ya Dokter. Cukup 15 menit aja Mas, itu sudah memenuhi vitamin D. Alhamdulillah ya. Karena kan orang banyak yang salah persepsi ya Dok ya, kadang jemur sampai sekian lama, akhirnya gosong malah. Iya, 15 sampai 30 menit aja sudah cukup. Kalau misalkan mungkin ibu-ibu ya mungkin takut nih kulitnya gosong, boleh pakai sunblock. Boleh pakai sunblock, nanti pokoknya kena tangan atau kaki sedikit aja sebenarnya sudah terserap gitu. Sudah terserap ya Dok ya. Jadi nggak harus langsung gosong semua. Jadi dia terserap lewat mana yang terkena ya Dok ya bahasanya ya. Lewat Jadi paparan-paparan kulit kita yang terpajan biasanya gitu. 15 sampai 30 menit sebenarnya sudah cukup. Dan terakhir jangan lupa kalsium, vitamin D itu juga bisa dapat aktif dengan harus bergerak pada lansia. Ini Dok ya yang penting. Karena kadang kan lansia ini ya memang support keluarga itu yang paling penting ya Dok ya. Kadang mereka juga berpikirnya kalau udah ada keluarga dia kembali kayak anak-anak ya Dok ya. Jadi mau bergerak kalau ditemanin keluarga atau apa. Nah itu biasanya ada tips apa Dok? Baik dari keluarganya atau si lansianya supaya dia mau aktivitas gitu kan Dok. Memang kalau pada lansia dibutuhkan dukungan keluarga atau support system yang Mas Amril bilang tadi. Dan butuh pendampingan juga karena pada lansia kalaupun mau bergerak harus disesuaikan dengan kemampuannya juga karena pada lansia ini kan saya bilang tadi masa ototnya cenderung menurun sehingga kekuatan otot bisa menurun sehingga risiko jatuh pada lansia juga ada sehingga harus ada dukungan keluarga, ada pendampingan kalaupun mau jalan mungkin ada yang nemenin atau enggak kalau mau bergerak atau beraktivitas seperti yang kegiatan ringan aja, berkebun, main sama cucu gitu. Jadi buat happy, bahagia juga. Iya betul Dok ya. Jadi sekali jalan berapa tercapai nih ya Dok ya, dukungan keluarganya tercapai, si lansianya ngerasa juga psikologisnya tercapai terhadap dukungan keluarga Dok ya, dan aktivitasnya juga membuat akhirnya gizinya bisa bermetabolisme dengan baik betul. Dok ya. Semuanya kan berarti harus semuanya holistik. Oh ya, siap dokter. Ini memang kalau berbicara tentang gizi, ini memang akan panjang lebar ya Dok ya, memang apalagi tentang lansia. Iya, betul. Nah Dok, kalau untuk tips-tips untuk lansia mengalami gangguan makan Dok, ya kan tadi psikologisnya sudah dokter jelasin untuk ditemani dan lain-lain. Nah dari segi selain yang dukungan keluarga Dok, tipsnya apa saja nih Dok? Yang untuk lansia mengalami gangguan makan. Ya, kalau untuk lansia yang mengalami gangguan makan atau gangguan mengunyah, nah Bapak Ibu sahabat RSPB bisa mengolah atau mengubah tekstur makanan menjadi lunak atau menjadi lembut nih Mas. Iya, contohnya misalkan kita buat nasi tim atau bubur itu lauknya dicincang. Ya kan jadi lembek tuh untuk yang Bapak Ibu mungkin yang udah ompong, udah giginya cuman sudah berkurang bisa lebih gampang makannya. Kemudian bisa juga buat bentuk kayak sup jagung kan itu enak ya. Iya. Kemudian buat mashed potato atau kentang yang dilunakan. Kemudian pokoknya makanan yang lebih teksturnya lebih lunak. Lebih lunak ya dokter. Puding gitu kan enak ya. Iya tuh. Jadi ibaratnya ya kembali kayak kita memberi waktu bayi ya Dok ya, teksturnya dilembutin ya di pengolahannya. Nah Dok, cuma kan kadang Dok di kita
mengolahnya mungkin bisa nih Sobat RSPB dok. Nah tapi dari pengolahan ini apakah ada tata cara dok? Maksudnya supaya tetap pemenuhan kalsiumnya, proteinnya itu tetap terjaga, kayak cara masaknya dok, atau yang tadi udah dokter jelasin, apakah harus boleh lama kah pemasakannya, ataukah boleh digoreng, atau kalau kayak tadi kan enak ya dok ya, teri dicampur tahu di pepes gitu kan. Nah kalau itu kan berarti kandungannya kan terjaga dok. Nah kalau kayak digoreng dan lain-lain gimana itu dok? Memang kalau untuk pemenuhan gizi seimbang udah pasti kita akan memperhatikan 3J ya. Bahkan malah 4 nih mas. 4 ada ya dok jenis, ya? Jurus, kemudian jadwal sama jumlah ya. Oke. Jenis, jurus, jadwal, jumlah jadwal. Ya. Kalau kita bicara misalkan jurus pengolahan ya. Iya. Kalau tadi udah kita sebutkan teksturnya lunak. Memang kalau apalagi sayur kita buat lunak pasti vitamin mineralnya akan lebih terlarut ya. Tapi nggak usah takut, kita bisa tambahkan konsumsi dengan buah. Tipsnya itu. Oh iya dokter. Jadi kan dia sayurnya lebih lunak, udah pasti vitamin mineralnya akan berkurang. Tapi bisa kita tambahkan dengan buah. Buahnya bisa bervariasi berwarna-warna, itu berarti kan kaya akan antioksidan. Dia pasti buahnya ditambah. Kemudian kalau mau konsumsi garam nih mas, udah paling penting nih. Salah satu tips juga. Kadang pada lansia itu kan hambar ya, pahit, hambar gitu kan. Kita boleh sebenarnya nggak usah takut dengan garam, masih boleh aja. Berapa kecukupannya, kebutuhannya 1 sendok teh peres itu udah cukup. Ya, untuk masak, untuk satu kali masak ya dok ya. Jadi kalau misalkan kita mau masak, misalkan kita masak dulu nih ya, misal ayam atau ikan kita masak, nanti garamnya diterakhirin aja mas, kita buat pada saat kita sudah mau memberikan lah ya dok, mempersiapkan ya dok ya. Jadi bisa para lansia ini membubuhkan sendiri aja garam ke lauknya. Jadi itu meningkatkan selera makan, rasa makan. Betul dok. Ya kan udah pasti. Benar. 1 sendok teh untuk seharian itu sudah cukup, masih boleh. Kemudian perkaya aja bumbu nih mas, nggak ada masalah dengan bumbu, nggak ada pembatasan. Bawang merah, bawang putih coba bisa ditumis, wangi kan? Rasa wangi itu kan menggugah selera makan. Benar. Cuma itu dok, makanya ini dengan dokter jelaskan seperti itu, ini mudah sobat RSPB dok itu akhirnya tergugah dan bisa memperhitungkan. Karena yang selama ini kita lihat dok, baik di internet atau di tetangga ya, mereka takut memberikan makan. Jadi yang tadi digoreng semua main rebus-rebusan, tidak ada dikasih garam, tidak dikasih apa. Jadi wajar aja akhirnya lansianya tidak mau makan kan dok. Nah itu, dengan adanya penjelasan dokter saat ini, ternyata kebutuhan garam bisa 1 sendok teh boleh dalam sehari makan tadi. Baru ada pemberian bumbu-bumbu ya dok, apalagi bawang merah, bawang putih itu diperbanyak. Wah itu kan mempertajam rasa gitu dok ya. Makin wangi, makin wangi, menggugah selera. Jadi lansia pada ingin makan, nafsu makan. Iya betul dok. Jadi sebenarnya lansia itu juga selain psikologi seperti bilang dokter tadi, memang nafsu makannya kurang juga karena dari keluarga dok. Yang takut cara memasak tadi dok. Benar. Karena di luar sana memang banyak mitos-mitos pada lansia ya. Memang ke poli itu datang ke saya, makannya hanya direbus seperti Mas Amril bilang, makannya hanya tawar-tawar, nggak ada bumbu, nggak ada apa, memang jadi nggak mau makan. Jadi nggak mau makannya bukan karena penyakit atau apa, bisa jadi penyajiannya kurang menarik dan kurang enak. Karena waktu sebelum jadi lansia kan makannya penuh dengan bumbu dong. sekarang langsung hilang gitu kan. Pantang ini, pantang itu, kebanyakan pantangan. Apalagi ternyata lansianya tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis ya dok ya. Tapi keluarganya saking takutnya tetap memantang gitu kan. Jadi akibatnya jatuh ke kurang gizi, malah berisiko nih kena penyakit yang lain, infeksi kah atau apa yang lain. Apa seperti bilang dokter tadi ya, ada proses peradangan juga lebih mudah ya dok ya akhirnya ya. Oke dok, berarti ada tambahan lagi enggak dok untuk tips ke lansia dan keluarga ini dok? Paling tambahannya gini, kalau misalkan lansia ini nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, udah pasti memang nggak ada selera makan. Bisa kita bantu dengan namanya oral nutrition supplement atau suplemen makanan cair tambahan seperti susu.
Nih, Oke, memang betul. ada susu formula khusus, susu kebutuhan medis yang tinggi kalori, tinggi protein, tapi gula sama lemaknya juga tidak tinggi. Wah, alhamdulillah. Kalau misalkan lansianya nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, kita bisa nih Mas tambahin selingannya ini, supaya kalau minum susu kan lebih mudah ya, tinggal minum. Iya, betul. Kalorinya juga sudah terukur gitu, jadi lebih ada kalorinya dibandingkan sama sekali nggak mau makan. Oh Tips-nya iya, itu. alhamdulillah. Berarti sobat RSPB ya, dari penjelasan Dokter Sylvia tadi udah jelas ya, udah gamblang sekali bahwa yang paling penting adalah support dari keluarga, itu yang sangat penting ya, dan juga dari lansianya sendiri. Nah itu yang jadi tambahan bagi kita, termasuk cara mengolah makanan tadi ya. Ternyata lansia tidak mau makan juga bisa saja akibat dari support keluarga yang kurang, atau yang tadi makanan yang benar-benar ya tidak ada bumbu, tidak ada ini, yang tadi takut berpantang ya dok ya. Nah itu yang harus ini. Nah dokter, di tempat dokter kan tadi ada alatnya. Untuk jadwal praktek dokter ini kapan aja dok, biar sobat RSPB yang membawa keluarga atau dirinya sendiri atau keluarga lansianya bisa berkonsultasi dokter. Oke, bagi Bapak Ibu dan sahabat RSPB bisa berkunjung ke Poliklinik Gizi. Saya ada di jam 9 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ya. Tiap hari ya dokter ya? Tiap hari saya ada di Gedung C lantai 2. Di Gedung C lantai 2 tiap hari dari Senin sampai Jumat. Ya, jam 9 sampai jam 4 sore ya dok ya. Sampai jam 4 sore. Dan satu lagi special case-nya adalah ada alat apa dok namanya? Komposisi tubuh. Jadi baik yang teman-teman remaja ke atas mau tahu tentang komposisi tubuh sudah boleh ikut nih. Ya, jadi sekalian ngantar lansianya sobat RSPB, sekaligus juga memeriksakan dirinya ya kan. Nah, jadi juga bisa untuk teman-teman yang sobat RSPB mau melakukan tips apa namanya diet yang sesuai medis ya kan, dan untuk dietnya lansia bisa konsultasi ke Dokter Sylvia. Dokter terakhir ada tambahan dok untuk sobat RSPB, tips apa lagi atau apa yang paling penting nih memecahkan mitos yang ada dok? Oke, baik. Mungkin untuk kesimpulan ya Mas Amril pada saat podcast ini, paling untuk memelihara gizi lansia yang agar tetap sehat dan fit adalah yang tadi pertama, lakukan pengaturan pola makan yang seimbang, bervariasi, cukupi kebutuhan cairan, kemudian tetap aktif, fit dan tetap happy. Oke, happy itu yang penting ya dok ya. Apalagi lansia harus happy nih ya, keluarga harus support. Oke. Sobat RSPB ya, itulah podcast kita pada hari ini ya, bersama saya host Muhammad Amril dengan Dokter Sylvia, spesialis gizi klinik ya, yang tadi praktek dari Senin sampai Jumat di jam 9 sampai jam 4 sore ya. Kami tunggu sobat RSPB untuk berkonsultasi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, khususnya di klinik ya gizi ya. Dan kami doakan semoga semua sobat RSPB selalu dalam keadaan sehat, dan kami semua juga petugas kesehatan dalam keadaan sehat ya. Itu aja dokter, kita akhiri. Semoga sobat RSPB semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sobat RSPB.